Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Istiqomah, NIM 1917402026, kelas 6 PAIE. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Integrasi Agama dan Sains yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Halim, SPD, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Istiqomah, NIM 1917402026, kelas 6 PAIE. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Integrasi Agama dan Sains yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Halim, SPD, MPD. Ya, langsung saja pertanyaan pertama, yaitu jika Anda seorang guru yang fokus dalam mengintegrasikan agama dan sains, maka bagaimana cara Anda untuk mengintegrasikan materi akidah dengan materi sains atau ilmu pengetahuan umum yang integratif dalam tema iman kepada malaikat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat secara singkat ya. Nah, iman kepada malaikat Allah itu yaitu mempercayai atau meyakini bahwa malaikat Allah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sifat dari malaikat tersebut itu selalu menjalankan perintah Allah atau tidak pernah membangkang perintah dari Allah. Nah, itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh malaikat yang harus kita imani dan harus kita contoh atau diteladani oleh kita. Nah, kemudian di samping kita harus beristihad tentang itu, dalam Islam juga harus melakukan atau mendalami ilmu pengetahuan, mau baik itu ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Nah, Islam juga tidak hanya memfokuskan pada materi-materi agama saja, tapi kita harus pintar-pintar belajar tentang atau seluas-luasnya mencari ilmu tentang baik itu pengetahuan umum maupun tentang agama. Nah, jadi dalam hidup kita harus mempunyai pengetahuan yang luas, tetapi kita juga harus mempunyai keimanan yang nantinya kita akan mengamalkan ilmu kita dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, dulu juga ketika Nabi Adam diturunkan, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan atau memberitahu kepada Adam bahwa benda-benda langit ini semua ciptaannya Allah dan mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, di situ dari zaman dahulu berarti sudah adanya ilmu pengetahuan umum, bukan hanya ilmu tentang pengetahuan agama saja. Nah, jadi malaikat pun sudah mempercayainya bahwa Adam memiliki kemampuan atau kemuliaan yang lebih. Artinya, malaikat itu meyakini bahwa Adam atau anak cucu Adam seperti manusia-manusia kita, manusia-manusia sekarang seperti kita, seperti itu memiliki pengetahuan yang umum, pengetahuan yang luas lagi, bukan hanya tentang agama saja, namun kita juga harus membarengi atau membersamai ilmu pengetahuan kita itu dengan rasa takwa tersebut. Seperti kita contohin saja, pada zaman sekarang sudah banyak sekali ya yang menciptakan nuklir, menciptakan mesin-mesin yang pokoknya udah modern sekali seperti itu. Nah, tetapi ketika kita tidak mempunyai iman atau meneladani sifat dari malaikat tersebut, kita akan meremehkan semua masalah-masalah sosial di luar, masalah-masalah agama di luar, seperti itu. Misalnya membuat nuklir hanya untuk peperangan saja, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan atau kita mempelajari ilmu pengetahuan, kita harus dibarengi dengan iman atau mengamalkan apa yang harus dijalankan, seperti itu.
Karena dalam Islam itu tidak mengenal adanya pertengkaran antara agama dan sains atau ilmu pengetahuan umum seperti itu. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu dampak dari integrasi agama dan sains dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. Nah, jadi dampaknya mungkin saya akan menjelaskan tentang dampak positifnya ya. Jadi dengan adanya integrasi agama dan sains itu akan menjembatani antara kedua belah pihak itu, antara pendidikan agama dan pendidikan Islam itu pendidikan agama dan pendidikan umum itu tidak akan ada kesenjangan yang tajam, sehingga akan menimbulkan integrasi, menimbulkan kenyamanan, sehingga akan melahirkan pemikiran inklusif dan tidak akan merespon perkembangan dengan cara-cara reaksioner saja seperti itu. Kemudian implikasi guru terhadap pendidikan Islam ya dalam integrasi agama dan sains itu, guru ketika kurikulumnya mengantarkan kepada integrasi agama dan sains, guru harus menggunakan metode-metode yang baru, yang efektif, yang dinilai lebih cepat dan lebih tepat digunakan agar siswanya lebih dapat atau lebih cepat menyerap materi yang seharusnya didapatkan seperti itu. Nah, kemudian implikasinya ke terhadap siswa yaitu dengan adanya integrasi agama dan sains dalam pembelajaran, siswa itu akan dilatih berpikir holistik dan parsial, sehingga itu siswa itu paham banyak sekali kemajemukan agama, kemajemukan kebudayaan seperti itu, sehingga siswa itu mempunyai pemikiran yang lebih luas lagi. Nah, kemudian implikasinya terhadap sarana dan prasarana, kita juga bisa mengubah tata ruangan belajar agar lebih bergairah, siswanya lebih bergairah itu untuk belajar lagi seperti itu. Kemudian implikasinya terhadap kurikulum, kita membuat atau membentuk sebuah kurikulum itu dengan dua isu fundamental, yaitu berdasarkan epistemologi dan etika. Nah, jadi dengan itu siswa akan menemukan atau mencari atau meneliti sesuatu isu tentang sains, kemudian oleh mereka diolah, oleh mereka dicari dicari titik sambungnya terhadap agama. Jadi mereka itu tidak hanya fokus pada agama saja ataupun fokus kepada sains saja. Jadi mereka bisa mencari titik sambung antara keduanya seperti itu. Kemudian soal yang ketiga itu jelaskan satu permasalahan kontemporer yang terjadi atau berkaitan dengan integrasi dan agama, dan solusi apa yang harus dilakukan. Nah, saya mengambil satu permasalahan kontemporer yaitu minimnya sarana dan prasarana atau buku bacaan yang berhubungan dengan sains ya, antara agama dan sains seperti itu. Biasanya ini terjadi di madrasah-madrasah yang mungkin memang pendanaannya itu kurang seperti itu, tidak seperti sekolah-sekolah negeri ya. Nah, solusi yang menurut saya pas itu pemerintah harus lebih memperhatikan lagi tentang sekolah-sekolah madrasah khususnya yang mempunyai prasarana yang minim gitu, sumber bacaan yang memang kurang seperti itu, kurang diperhatikan seperti itu. Nah, kemudian IT juga, mungkin IT itu dalam pembelajaran PAI dirasa kurang gitu. Sebenarnya IT itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran agama Islam atau PAI sendiri. Nah, seperti itu. Walaupun tidak semua materi itu tergantung pada IT tersebut, tapi dengan adanya IT kita akan mempermudah, akan menyingkat waktu yang lebih sedikit daripada dengan metode-metode seperti biasa gitu tanpa adanya IT. Nah, namun dari IT itu juga mempunyai dampak negatifnya jika tidak diimbangi dengan interaksi oleh guru seperti itu. Nah, adanya IT yang akan membantu proses pembelajaran PAI juga harus didampingi oleh guru. Jangan sampai ketika sudah ada IT, guru malah melepaskannya begitu saja, karena dengan IT siswa juga bisa terlena seperti itu. Jadi guru malah yang lebih memberikan
moral kita gitu. Maksudnya ketika kita mengalami kesusahan, ketika mengalami pergeseran moral seperti itu ya, guru yang akan membenarkan kita, akan meluruskan kita. Nah, sedangkan IT walaupun membantu secara pembelajaran, tetapi tidak bisa membantu memperbaiki akhlak kita atau etika kita sebagai peserta didik yang notabene itu Islam, seperti itu. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kurang jelas dalam menyampaikan jawabannya. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.